Astaga. Habis itu selesai di situ, udah hampir jam 5, kita ke pantai. Jalan lagi ke pantai. Banyak kok yang camping di sana. Cuman di situ saya masih khawatir ya sama orang-orang camping. Saya tanyain, Mas, Mbak, ngapain kok camping di sini gitu kan? Nggak apa-apa, nyari ikan. Emang boleh? Boleh, tadi udah izin. Mas, ini emang boleh ya? Saya bertanya boleh sama Mas. Boleh, yang penting niatnya aja. Wih, berarti open dong di sini, nggak masalah gitu itulah. Cuman sampean jangan arah ke sana. Dibilang ada jalan lagi memang. Kayak apa? Persimpangan gitu kanan kiri. Jangan ke sana. Kalau ke sana, sampean harus bawa parang. Wah, ngapain? Karena masih banyak binatang buas yang di sana yang memang dijaga dan nggak diusik sama sekali. Ya, oke. Kita ke kiri. Momen itu hampir maghrib sih ya. Kita nyalain api unggun buat menghindari yang namanya entah ular atau apa, sama garam. Garam kita lingkarin gini, kita duduk lah ngobrol. Ini nih Mas, saya ngelihat di sini nih kayak pantai itu kan ke sini arus airnya. Itu kayak ada orang jalan. Dan saya ngeliat itu kayak ada orang lari sama kereta. Itu bener nggak sih Mas? Iya bener. Coba kamu lihat pojok sana. Jadi kayak ada dua bukit gini di apit itu di pojok. Saya ngelihat di situ tuh kayak ada menara, Mas. Menara gitu. Di atasnya tuh ada kedip-kedipan lampu kuning, ting. Di situ itu yang namanya kayak pengawasnya. Jadi itu ditarik ke sini, diputerin untuk pantai ini. Coba kamu lihat pojok sebelah sana. Kalau mungkin di map itu selatannya kali ya, ada menara tengah laut. Pertama kali saya ngelihat menara benar-benar besar. Dan yang lebih lagi, ternyata saya nggak sadar kalau di belakang saya ada hitam-hitam, sosok hitam gede, matanya merah. Di situ saya hampir mau lari, tapi badan saya nggak mau nurutin perintah gitu loh. Inilah gunanya tadi garam, untuk ngelindungin gitu kata. Walaupun saya juru kunci di sini, tapi yang namanya makhluk begitu, itu udah alamnya mereka. Apalagi ini rumahnya gitu. Oh iya Mas, saya udah gemeter, sekawan juga gemeter. Setelah ngobrol, ternyata memang itu tuh pasar. Di pantainya tuh pasar. Itu saya lihat di pojok sana tuh kan ke bawah gini kan, pantainya ke bawah gini, sebelah sininya itu banyak orang dagang, apa aktivitasnya mereka. Cuman entah kenapa nih, setiap saya melihat untuk lebih detail gitu ya, ngeletein gini, orangnya itu semua kayak menghadap ke saya semua. Jadi kadang tuh, wah ini kenapa kok pada natap? Apa mereka melihat kita juga ya kan? Padahal dari alam mereka ke alamnya kita kayaknya butuh energi yang banyak, sepengetahuan saya. Saya diam di situ, saya tanya, Mas, ini kok setiap saya noleh ke sana yang tadi Mas bilang rame kayak pasar itu, kenapa kok saya diliatin ya? Ya soalnya leluhur kamu tuh ada di sini, dulu dia tuh aktif di sini. Saya di situ pertama kali dengar omongan seperti itu, yang dimana mungkin keluarga nggak pernah ngomong ya. Kamu bawa sesuatu? Udah, saya nggak bawa apa-apa. Coba kamu toleh ke belakang, sebelah kanan kamu. Jangan takut saya Mas, ada orang hitam itu enggak, udah jauh dia. Saya toleh lagi. Saya lihat di sini tuh, kayak harimau gitu. Segini saya duduk ini, begini di pantai kan. Segini saya tuh harimau, saya sampai lihat begini. Buset. Saya diam, nyoba mencerna dengan nalar saya. Cuman akhirnya kayak, ini nggak mungkin. Saya diam lagi, saya lihat lagi Mas, beneran. Oh gitu. Nah, kawan yang sebelah saya ini kan namanya Ferdi. Dia nggak sengaja nunjuk yang hitam itu tadi. Pindah dia Mas, yang hitam itu di belakangnya dia. Nggak sengaja nunjuk. Padahal kita kan awalnya sudah diperingatin nggak boleh nunjuk ini, kurang sopan. Si Mas ini udah kode, nggak usah dihiraukan, biarin aja. Seketika itu teman saya teriak, wah sakit kepala, tolong. Kita kan kebingungan nih. Si Mas ini santai memang. Terus dibilang, itulah yang namanya ngelanggar aturan.
Udah saya bilang dari awal kok dilanggar. Maaf mas, teman saya bilang itu, maaf. Itu udah bingung, wah gimana nih mas, saya minta tolong lah mas, bantulah gitu, maafin teman saya gitu kan. Udah sakit kepala sampai yang namanya matanya sini tuh udah kayak orang-orang mau nangis lah, bener-bener sakit kepala. Kita ajak ke warung pop mie, kita makan pop mie, di situ mulai berkurang. Cuman ketika pada saat perjalanan menuju warung itu kayak ada ngikutin. Penasaran dong, saya lihat dari spion kayak genderuwo, tapi bukan genderuwo sih kalau saya lihat, badannya gede, ada mungkin sepohon itu kali ya. Semakin saya noleh ke atas semakin tinggi. Di situ pas makan pop mie, mas ini teman saya gimana, udah biarin aja dulu. Ini apa namanya, masih teriak-teriak, terus entah didoain apa, pingsan, dibuatinlah pop mie, disuruh makan. Oh, makanlah kita. Gimana, masih sakit? Masih mas, saya ini nahan nih, tapi nggak sesakit yang tadi, kata teman saya. Saya di situ hanya kebingungan aja. Aduh, ini gimana ya, mana itu udah jam 7 ke atas ya. Mana udah malam. Kita naik lah, tapi diingetin. Nanti kalau naik, kalau ngelihat sesuatu di pohon yang bawa tombak sama bawa rantai, biarin aja. Nggak usah disapa, nggak usah terlalu diteletein, lewat aja biasa. Pas parkir bener. Dan saya ngelewatin itu orang, memang gemeter. Saya bawa motor itu gemeter karena dia itu di depan saya kaget ngelewatin. Kalau mungkin dibilang itu bohongan, saya berani jamin itu beneran, karena tiba-tiba muncul di depan. Seketika di depan motor kan nggak mungkin juga kita ngerem mendadak karena jatuh pasti ke belakang. Kita lewatin, mau ngomong sama masnya, inget pesan tadi. Oh ya udahlah, biarin aja lah, naik ke atas. Saya kaget, ada juga yang tinggal di sana, di samping-samping perbukitan itu. Mas, kalau mau mandi, silahkan mandi. Tapi sebelum mandi itu, kita ngumpul dulu. Nah, masnya ini punya kawan di sana yang tinggal di situ, kita ngumpul. Dikasih kopi, mas. Udah makan? Oh, udah. Ngopi aja, ayo ngopi, kasih kopi. Saya kan sering yang namanya itu curiga ya, maksudnya penasaran lah, kok tiba-tiba dikasih kopi, entah kenapa muncul pikiran seperti itu. Saya ambil kopinya, panas. Nah kebetulan mas, ada lalat jatuh. Kalau orang dulu bilang vitamin ya kan, saya mau ngambil itu lalat, dingin, sumpah dingin. Dari gelas yang saya pegang itu panas, saya celupin tangan itu dingin. Saya tanya lah, mas, mohon maaf mas, ini kopinya tadi pas ada lalat, saya celupin ke tangan, kok dingin ya? Oh itu udah didoain. Langsung positif lagi. Oh udah minum. Teman saya minum, pingsan lagi dia. Ini temanmu ini, dia tuh diminta sebenarnya karena udah melakukan kesalahan. Karena itu nggak sopan bagi mereka dan membuat mereka itu marah. Siapa yang marah mas? Yang kamu lihat hitam tadi tinggi. Saya langsung ketakutan lagi dong. Udah itu dibangunin lagi. Bangun. Diapain gitu, matanya diginiin. Bangun dia. Kayak orang linglung. Linglung gini. Entah kenapa kayak orang linglung. Begini. Saya tanya kan, Fer. Weh, gimana? Udah masih sakit kepala? Nggak terlalu sakit, cuman di sini tuh kayak panas, kayak kebakar kepalaku gitu di sebelah sini. Serius kau? Serius? Kalian berdua sini, panggil kan sama kawannya si mas ini. Kalian berdua di sana, minta maaf, terutama kamu. Terus saya juga ini berdoa minta maaf juga. Ya udah minta maaf aja karena kalian kesana kan barengan. Nggak sopan kalau cuman yang satu minta maaf. Wah ini Fer, gara-gara kau nih Fer, seharusnya kendaliin lah tuh attitude gitu. Pas berdoa nih kan pakai dupa, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Saya berdoa, Ferdi ini nangis dia, panik dong. Ternyata di belakang saya ada masnya itu. Udah biarin, itu lagi nyoba buat menebus kesalahannya dia. Nah di situ momen yang namanya sakralnya di situ karena kanan saya ngedengar suara mirip naga,
Kenapa saya bilang naga?